Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian. Ada banyak orang yang jatuh ke dalam dosa peramal karena ingin tahu tentang masa depan. Padahal dalam Alkitab kita amat sangat jelas bagaimana kalau kita ingin tahu masa depan, datanglah kepada Tuhan. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, lawat pikiran dan hati semua pemirsa yang sedang menyaksikan program ini, supaya tidak ada seorang pun yang mau terjebak dalam dosa meramal nasib dan masa depan. Dan kami percaya ada kuasa firman Tuhan yang jauh lebih besar, yang akan menyingkapkan kepada kami masa depan yang masih jauh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca ayat firman Tuhan yang amat sangat terkenal, yaitu Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Luar biasa sekali. Mari kita baca bersama-sama Yeremia 33 ayat 3. Para pemirsa, siapkan Alkitabnya. Saya akan hitung 1 sampai 3. 3, 2, 1. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara pemirsa, ayat ini berbeda dengan Mazmur 50 ayat 15. Di sana mengatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan menjawab engkau dan engkau akan memuliakan aku. Itu ketika kita dalam kesesakan, dalam sakit penyakit, dalam masalah. Tetapi di sini berbicara 100% tentang keinginan tahu kita akan masa depan. Misalnya anak-anak muda ingin tahu bagaimana masa depannya.
Oh, kalau begitu boleh dong kita minta Tuhan, Bapa dalam nama Yesus tolong kami Tuhan. Kami ingin tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus. Jangan tanya itu. Karena firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa akan hari dan waktunya tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan Yesus sendiri tidak tahu. Karena itu hak prerogatif dari kepala, yaitu Allah Bapa di surga. Mengapa demikian? Kalau orang semua tahu kapan Yesus mendatang, dia hidup suka-suka. Ya. Sampai kemudian besoknya pintu anugerah mau ditutup, Yesus mau datang, maka baru dia bertobat. Dan kalau tidak, saudara sekalian, maka dia akan masuk neraka karena tidak pernah bertobat. Nunggu waktu sampai Tuhan Yesus datang. Memangnya umur kita bisa diperpanjang? Ya kecuali Raja Hizkia, umurnya bisa diperpanjang. Tapi yang lain, ya biasa-biasa aja. Kalau waktunya kita meninggal, ya meninggal. Ya, saudara sekalian, para pemirsa sekalian, saya ingin lagi baca ayat firman Tuhan ini. Berserulah kepadaku. Kalau kita disuruh berdoalah kepadaku, beda dengan berseru. Artinya kita benar-benar serius ingin tahu, atau lebih tepat ingin memahami sebenarnya masa depan seperti apa yang Tuhan mau saya ikuti. Anak-anak sekolah misalnya, ada orang tua yang sudah memprogram sejak tamat SD, anak itu sudah dicekoki, dibilang kamu harus jadi dokter nanti, ya. Atau sejak anak itu mulai mengerti, ya kamu harus jadi pilot, kamu harus jadi apa? Tentara. Ya. Tolong saudara sekalian bilang, sudah orang tua yang mengasihi Tuhan, sudah bawa anakmu berdoa. Di gereja kami, saya mengajar orang tua berdoa seperti ini. Tuhan, buat anak saya yang baru lahir ini menjadi hamba Tuhan. Waduh, kalau begitu semua anak yang baru lahir di JKI Kirbat Baru Batam disuruh senior pastornya jadi pendeta. Saudara sekalian, apa saudara sadar? Yang saya katakan bukan jadi pendeta, tapi jadi hamba Tuhan. Lewat profesinya sebagai dokter, lewat profesinya sebagai seorang abdi negara, atau mungkin aparatur sipil negara. Ya, saudara sekalian, melaluinya atau menjadi pilot atau kapten kapal, dia menjadi saksi di sana. Dengan demikian dia menjadi hamba Tuhan. Kadang-kadang saya kalau naik kapal laut, saudara sekalian, misalnya ke Medan dari Batam, atau malah ke Manado dari sini ke Jakarta sampai Manado itu biasanya 5 hari atau 6 hari, saudara sekalian. Saya ingin menolong saudara-saudara sekalian. Kadang-kadang hati saya sedih mendengar apabila ada penumpang di sini yang adalah pendeta, tolong melapor kepada kami karena malam ini kita ada ibadah. Jadi saudara sekalian, kadang-kadang saya berpikir, apakah saya harus buat kursus SEM, ya, School of the Evangelistic Ministry di gereja kami, yang sudah terbukti berkali-kali orang menjadi pendeta, ditabiskan sebagai pendeta, walaupun dia tidak selesai dengan STH. Oleh karena dia sudah bisa berkhotbah, sudah bisa konseling. Mengapa? Latar belakang saya guru selama 17 tahun. Guru di berbagai sekolah teologi. Jadi, saudara sekalian, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa dimanapun kita berada, boleh jadi saudara seorang dokter yang kemudian mampir melewati kapal tadi, dan saudara katakan, saya hamba Tuhan. Itulah yang saya maksudkan. Masa depan saudara sekalian boleh jadi apa saja.
profesi apa saja. Karena saya kenal banyak. Salah satu keponakan saya, dia dokter, tapi kemana-mana dia ikut tim pelayanan mission trip ke berbagai tempat bersama dengan tim teman-temannya sesama tenaga medis Kristen. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua hari ini, sesuai dengan firman Tuhan ini, berserulah kepada Tuhan dan minta anugerah Tuhan, supaya saudara kemudian menjadi berkat lewat profesi, lewat kedudukan saudara-saudara sekalian. Bapak Saudara Pastor, boleh enggak kami minta tanya, kira-kira saya meninggal umur berapa? Saudara sekalian, Alkitab sudah kasih petunjuk dalam Mazmur 91. Umur kita 70 tahun. Kalau kita kuat 80 tahun. Kesukaannya ialah apa? Penderitaan. Mengapa? Kalau sudah di atas 70 tahun, ya biasanya kita mengalami pergumulan dengan kesehatan. Tidak bisa tidak. Ya. Karena apa? Karena kita memang manusia yang fana, manusia yang sementara. Di atas 80 tahun memang ada pergumulan khusus. Karena itu kadang-kadang saya agak nakal juga berdoa, Tuhan, kalau boleh saya pergi kepadamu menghadap Tuhan atau meninggal ketika saya masih bisa berdiri berkhotbah di depan, dan begitu saya amin selesai menyampaikan firman Tuhan, maka saya kemudian pulang ke surga. Mengapa? Waktu itu saya masih pakai jas, masih pakai pakaian lengkap, sehingga tidak usah lagi diganti pakaiannya. Ya, jadi tidak usah tanya kapan saya meninggal. Tidak perlu. Oleh karena kita sudah tahu batasan-batasan umur. Sebaliknya, yang perlu justru kita doakan ialah di mana kita akan mendapatkan tanah perjanjian, dan di tempat itu kita akan berhasil usaha kita di sana menjadi sehat, kaya, dan makmur. Mengapa demikian? Kok Senior Pastor terus bicara tentang kaya makmur? Sudah mau tolong orang dengan apa? Kalau hidup sudah tidak punya apa-apa. Itu sebabnya janji Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 2 katakan, aku akan memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Jadi masa depan yang kita serukan kepada Tuhan ialah kita menemukan tempat yang paling tepat yang menjadi tanah perjanjian bagi kita. Di sana kita sehidup sehat, diberkati, kaya, dan makmur. Dengan demikian kita dapat menjadi berkat maksimal bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan ini. Tolong supaya kami semua mau berseru kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan untuk tanah perjanjian untuk hidup kami. Supaya di sana kami nanti berhasil, sukses, hidup sehat, kaya, dan makmur, supaya kami lebih banyak lagi dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.